Shalom teman-teman semua. Apa kabar? Terima kasih untuk kesaksian luar biasa ini dari Bro Jojo. Emang soal khawatir memang common banget buat kita semua ya. Tapi saya percaya apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia, semua itu yang diberikan buat orang yang mengasihi Dia. Amin. Yes, mari kita berdoa dulu. Kita mau mulai. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Kami bisa berkumpul bersama di dalam rumah-Mu. Dan kami berdoa Bapa untuk firman yang akan kami dengar pada hari ini agar menjadi rema dalam hidup kami. Dan apa yang kami dengar ini bisa menjadi seed yang subur dan bertumbuh dan bisa berbuah. Dan orang-orang bisa menerima berkat, kami bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Pimpin apa yang akan keluar dari mulut ini agar menjadi kemuliaan nama-Mu saja. In Jesus name yang diberkati Tuhan katakan, amin. Oke. Kita masih dalam topik yang namanya Royal Priesthood. Royal Priesthood. Yang bahasa Indonesianya adalah Imamat Rajani. Itu adalah identitas kita. Masih ingat minggu lalu, dan juga minggu lalu juga saya bicara bahwa dunia mengenal kita sebagai Christians atau mengenal kita sebagai follower of Jesus, follower of Kristus. Dia adalah King of Kings. Setuju teman-teman semua? Setuju? Dia adalah the King of Kings. Bukan hanya followers, tapi juga kita percaya bahwa kita adalah siapa? Anak-anak Tuhan. Oke, ada ayatnya dikatakan bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang yang percaya dalam namanya. Jadi kita orang-orang yang percaya pada namanya, pada kuasanya, pada hasil kerjanya Yesus, pengorbanannya, kita adalah anak-anak Allah. Oke. Dan sadar juga bahwa kita adalah bagian dari royal family karena Yesus Kristus sebagai raja kita, the King of Kings, dan kita menjadi member dari royal family. Dan royal family yang ada di dalam kerajaan Kristus berbeda dengan royal family yang ada di England, betul? Dengan segala kontroversinya dan segala konspirasinya, kita mempunyai standar yang berbeda. Dan ada hal-hal yang kita mau perhatikan sebagai bagian dari royal family. Setuju teman-teman? Dan salah satu yang utama yang harus kita perhatikan adalah kita adalah man of honor. Dan itulah topik hari ini. Sharing saya hari ini ada bernama Man of Honor. Katakan sama-sama, Man of Honor. Oke. Kalau punya Alkitab, buka sama-sama di Hakim-Hakim 4. Hakim-Hakim 4, yaitu nggak lain cerita tentang siapa? Deborah. Semua masih ingat cerita Deborah? Salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yang sangat berkesan. Dan hari ini saya bakal nggak bacain semua, tapi saya bakal baca ayat per ayat dan bahasnya bersamaan. Oke? Jadi mari kita lihat cerita yang ada di Hakim-Hakim 4 dari ayat yang pertama. Lalu setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Oke? Dia melakukan yang jahat di mata Tuhan, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan siapa? Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya, di Alkitab saya dikatakan bahwa Tuhan sold, bentar ya. So the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan. Bukan menjual bangsa Israel, karena buku Hakim-Hakim sebelumnya saya ceritakan bahwa buku Hakim-Hakim adalah tentang Tuhan nggak punya plan untuk menjadi raja bagi dia di dunia, tapi menjadi raja di surga bagi umat Israel. Saya ulang ya,
Di buku Hakim-Hakim menjelaskan bahwa Tuhan bukan menjadi raja buat mereka di dunia, tapi menjadi raja buat di surga. Sehingga Israel adalah saat itu adalah satu-satunya bangsa yang tidak punya siapa? Raja, tidak punya raja. Dan mereka minta seorang raja yang berkuasa atas mereka. Lalu mereka akhirnya mendapatkan raja, dan raja-raja yang terkenal yang tercatat di Alkitab adalah siapa? Ada Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo. Lalu saat Yosua meninggal dunia, kita mengatakan saat Yosua mati, Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka, untuk membantu mereka, memberi tuntunan kepada mereka. Kita bisa lihat nanti di Hakim-Hakim 2 ayat 16, tapi kita nggak bahas hari ini. Dan mari kita baca, tadi udah dikatakan bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Karena bangsa Israel memilih keluar dari payung perlindungan Tuhan, seakan-akan kelihatannya bahwa mereka diserahkan ke Raja Kanaan. Sesungguhnya mereka yang memilih demikian. Memilih bahwa kata lain Tuhan meninggalkan mereka. Padahal sebenarnya mereka yang meninggalkan siapa? Meninggalkan Tuhan. Ayat selanjutnya, lalu ada seorang panglima tentara yang bernama siapa? Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Di Alkitab saya bahasa Inggrisnya juga dikatakan apa? The children of Israel bukannya berseru kepada Tuhan, tapi cried pada Tuhan. Oke? Cried pada Tuhan sebab Sisera menindas mereka, membuat hidup mereka susah. Itulah yang terjadi kalau bangsa Israel meninggalkan Tuhannya. Dan yang seperti kita tahu bahwa setiap action pasti ada consequences. Dan consequences adalah pasti, benar teman-teman. Kalau kita meninggalkan Tuhan ya, that's what the consequences you gonna get. Dan amazingnya yang kita tahu bahwa sama Tuhan, kita kalau cried for help, dia mendengar dan beri jalan keluar. Setuju? Tadi udah diceritakan kesaksian melalui kehidupan Jojo, bahwa Tuhan mendengar dan akan memberi jalan keluar. Dan give praise to the God, karena dia a good father. Setuju? Oke, bisa bayangin teman-teman, 20 tahun ditindas oleh pemerintahan Sisera dan Raja Kanaan ini, sehingga bangsa Israel menderita susah. Dan susah yang sebenarnya dibuat oleh mereka sendiri. Lalu kenapa kita bilang he's a good father dan beri jalan keluar? Dikatakan pada waktu itu Deborah, seorang nabi ya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Kita nggak belajar tentang ini, tapi semua ada perdebatan apakah perempuan boleh memimpin suatu gereja. Nah, the Bible speak for itself. Benar? Deborah memimpin bangsa Israel sebagai hakim pada saat itu. Dan ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima, dikatakan ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Dan Tuhan memberi Deborah wisdom. Tuhan memberi Deborah hikmat untuk menentukan, untuk menyelesaikan ada perseteruan atau dispute di antara mereka. Tuhan memberikan hikmat dan wisdom, supernatural one, yang untuk beresin dispute dan pertengkaran di antara orang Israel. Lalu Deborah memutuskan
mari kita settle hubungan masalah dengan Sisera ini, dan mari kita keluar dari penindasannya. 20 tahun loh teman-teman, 20 tahun. Dan dia memanggil seorang laki-laki yang bernama siapa? Kalau Anda buka namanya Barak. Oke, ia menyuruh memanggil Barak bin Abi. Sampai sejauh ini nangkep ceritanya? Halo? Dia menyuruh memanggil bernama siapa? Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Hei, ini waktunya. Deborah mengatakan, hei, ini mungkin waktunya untuk kita menyelesaikan masalah kita dengan siapa? Sisera ini. Dengan masalah penindasan ini. Dan kita harus lepas dari masalah ini. Halo? Bisa nangkap teman-teman? Dan Deborah mengatakan bahwa dia mendengar suara Tuhan bahwa kamu yang harusnya pimpin pasukan Israel untuk mengalahkan panglima Sisera ini. Untuk kalahkan orang ini. Dan apa yang akan terjadi setelah Deborah katakan tadi, mari kita lihat baca selanjutnya. Dan dikatakan majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, membawa 10.000 orang Bani Naftali, Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Apa yang terjadi adalah, dengan kata lain, aku sudah dengar strateginya. Luar biasa nggak? Halo? Deborah mendapat instruksi bagaimana mengalahkan siapa? Mengalahkan pasukan dari Sisera ini. Benar? Dan aku sudah dengar strateginya dari Tuhan dan kita pasti akan menang. Victory, kemenangan akan diserahkan ke dalam tanganmu. Kemenangan akan diserahkan ke dalam tanganmu. Ini yang menarik teman-teman. Deborah seorang pemimpin, dia tahu pentingnya pemimpin laki-laki yang perlu mendapat honor. Mungkin ada pesan di dalam ini, bahwa mari kita lihat bagaimana Barak responnya. Menurut kamu Barak kalau responnya, kalau Anda menjadi Barak responnya seperti apa laki-laki di sini? Udah dapat strategi, udah dapat kepastian bahwa dia akan menang, harusnya apa? Maju, betul. Yang setuju maju siapa? Maju kan? Harusnya maju. Tapi apa yang dikatakan oleh Barak? Dan semoga tidak ada laki-laki di sini yang seperti Barak. Oke? Jawab Barak kepada Deborah. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Jadi aku lakukan kalau kamu, Deborah, ikut juga. Aku gak mau sendirian. Persis ya, apa? Laki-laki macam apa ini? Oke, aku mau maju kalau seandainya aku ditemani oleh Deborah. Halo. Dan apa jawabnya yang kita pernah tahu? Bahwa kata Deborah, baik, aku ikut nemenin kamu. Oke. Engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan apa? Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedesh, dan semua yang karena perjalanan yang harus Barak lakukan, perjalanan yang harusnya dipimpin oleh dia, tetapi malah suruh orang lain yang leading,
Oke, apa akibatnya? Engkau tidak akan mendapatkan honor. Engkau tidak akan mendapatkan, bahasa Inggrisnya di ayat yang ke-10 dikatakan, ayat yang ke-9. So she said, I will surely go with you. Aku nemenin kamu. Nevertheless, there will be no glory for you in the journey you are taking. Oke? Sadar loh teman-teman, bahwa bukan Deborah menggantikan Barak. Oke? Bukan Deborah yang menggantikan Barak. Deborah cuma nemenin Barak untuk pergi bersama-sama di medan perang. Tetapi Barak tidak, laki-laki Barak ini tidak mendapatkan glory, tidak mendapatkan kehormatan. Karena dia menggantikan, karena dia mewakili kaum laki-laki, mewakili leadership responsibility-nya kepada orang lain. Jadi hampir seperti kalau seandainya saya suruh Olin untuk maju melakukan ini semua, dan saya cuma bilang, oke, saya cuma support kamu dari belakang, kalau kamu maju, aku maju. Kalau kamu kamu yang di depan, aku yang support dari belakang. Aku yang pasti tidak mendapatkan glory, tidak mendapatkan honor, teman-teman. Ini penting, karena sepanjang sejarah yang kita tahu, sejak Adam dan Hawa ada masalah, menurut saya merupakan society attack, atau even bukan woman attack, tetapi adalah iblis attack pada laki-laki kepada kepemimpinannya. Benar? Dan karena Barak tidak ambil leadership role-nya, engkau tidak akan mendapatkan kehormatan. Masih with me nggak so far? Masih nangkep ya? Dan laki-laki di sini, saya mau katakan you are destined atau dirancangkan untuk honor sebagai pemimpin di rumahnya. Oke? Dan menjadi priest di dalam rumahmu, dan dikatakan di Alkitab untuk husband, kita adalah kepala atau pemimpin istrimu. Seperti Kristus adalah pemimpin gereja. Betul? Dan kalau kita menyadari bahwa sebagai pemimpin di dalam keluarga is very important. Setuju? Karena kita laki-laki adalah kepala dalam keluarganya. Di mana kepala berputar, badan juga akan ikut pergi ke sana. Dan kalau boxing teman-teman, ada yang pernah tahu boxing? Boxing apa? Tinju. Kalau yang paling pertama diajarkan, mungkin jangan dipraktekkan di rumah gitu ya. Yang paling pertama diajarkan adalah kalau bagaimana menghajar lawanmu sampai jatuh. Hajarnya di mana? Bagian mana? Apa? Bagian apa? Rambut. Bagian kepala. Betul. Kalau kita hajar kepala, semuanya akan falling down. Semuanya akan jatuh. Disoriented dan confused man yang gak tahu siapa dirinya dan posisinya akan affect istri dan anak-anaknya. Susah untuk menjadi penolong, betul? Perempuan adalah sebagai penolong, benar? Pada sang suami yang disoriented dan confused, benar? Dan yang gak going anywhere, yang gak pergi kemana-mana. Bagaimana aku menolongmu doing nothing, benar? Halo, mungkin sang istri bisa bertanya, bagaimana aku menolongmu sebagai penolong doing nothing? Atau kalau ditanya, kamu tugas sebagai apa? I'm an assistant of nothing. Atau my job adalah untuk menolongmu, suamiku, go nowhere. Oke? Nah, husband dan man kalau destined untuk jadi leader, godly leader dan kepala. Dan puji Tuhan,
Deborah pergi dengan apa? Deborah akhirnya pergi dengan, kembali ke Alkitab tadi, akhirnya Deborah pergi dengan Barak ke Kadesh, dan ujung-ujungnya yang kita tahu adalah happy ending. Benar? Mereka berhasil mendapatkan kemenangan. Dan that's it. That's the end. Pasal yang keempat. Bukannya di end. Lalu nanti akhirnya mereka pergi, lalu akhirnya Sisera, mereka mengikuti instruksi yang dinubuatkan kepada Deborah, dan akhirnya Sisera mati, dan akhirnya Deborah dengan beberapa suku Israel mendapatkan kemenangan. That's it, that's the end of pasal 4. Oke? Lalu pasal yang kelima. Pasal kelima judulnya apa kalau di Alkitab Anda? Apa? Nyanyian Deborah. Deborah membuat satu lagu tentang kemenangannya. Di Alkitab, kalau kita tahu, setiap orang melakukan perjuangan atau peperangan yang besar dan menghadapi dan mengalami kemenangan, mereka biasanya menulis lagu. Betul? Masih ingat kalau pada saat Musa menyeberangi Laut Teberau atau Red Sea, dia bersama Miriam menciptakan lagu juga. Betul? Dia menyanyikan lagu saat Musa dan seluruh bangsa Israel melewati Red Sea. Dan hampir mirip-mirip dengan Taylor Swift, benar teman-teman? Taylor Swift kalau dia putus dengan suaminya, putus dengan pacarnya, dia bikin lagu. Dan mirip-mirip dengan Deborah, Deborah melakukan hal yang sama, dan dia menulis lagu, dan lagu yang menarik buat saya. Dan kalau kita baca di pasal kelima, agak seperti Deborah sedang curhat tentang apa yang terjadi dalam proses antara mereka me-invite suku-suku Israel untuk pergi berperang. Oke? Sampai ada even Yael yang membunuh Sisera juga masuk di dalam lagunya. Oke? Mari kita lihat di ayat yang kelima, pasal kelima ayat yang kedua, dikatakan apa? Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Saat pahlawan-pahlawan Israel siap berperang, saat orang-orang bangkit ambil tugas yang ditetapkan sama Tuhan, puji Tuhan. Saat orang-orang menawarkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang penting dan ada value-nya, praise the Lord. Saat para laki-laki IFGF step up dan mengatakan, you can count on me, praise the Lord. Saat para laki-laki di IFGF menghargai the woman and love the family, praise the Lord. Ayat selanjutnya, tapi pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Deborah dan Barak invite 12 suku Israel untuk maju ke medan perang. Tetapi ada banyak alasan, ada banyak excuses. Kalau kita lihat di suku Ruben, dikatakan banyak pertimbangan. I'll get back to you. Aku pikirkan dulu. Tapi kenapa kamu cuman duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan, cuma duduk-duduk doing nothing, cuma duduk-duduk buang waktu. Sedangkan sama juga dengan Gilead, dia cuma tinggal diam di seberang sungai Yordan. Jadi kalau saya sempat baca ada salah satu kutipan dari Bible Scholar, dibilang bahwa
Sungai Yordan saat itu naik dan pasang dan surut, pasang dan surut. Dan pada saat itu suku Gilead sudah mereka bersedia untuk maju bersama dengan Deborah dan Barak. Tapi pada saat dia sampai di Sungai Yordan, air sedang pasang dan dia mengalami obstacle yang pertama dan dia sudah menyerah dan give up. Lalu ada lagi yang namanya suku Dan, dia tinggal di dekat Mediterranean River. Dan mereka adalah sailors dibilang. Mereka membuat boat dan mereka menjual boat. Dan Deborah ajak suku Dan juga dan Barak. Tetapi mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Mereka terlalu busy dengan employer-nya. Nah, lalu sama juga dengan suku Asher, ini malah yang the worst. Mereka diajak, dikatakan mereka duduk di tepi pantai laut dan tinggal diam di teluk-teluknya. Dikatakan bahwa mereka sedang santai at the beach dan sorry guys, kita sedang vacation. Oke. Inilah lagu Deborah di sepanjang sejarah yang recorded di Bible, yang sebagian besar dari suku Israel ini yang tidak mau ikut berperang selalu ada alasan dan fokus kepada recreation dan busy pada hal-hal yang kurang penting. Nangkap Mas Sofar, kenapa saya cerita ini teman-teman? Dan ada psychology study, saya ada sempat baca juga tentang male, oke? Tentang male atau laki-laki, ada pikiran atau sikap laki-laki yang sering masuk di dalam dua kategori ini. Yang pertama adalah subservient. Pernah dengar nggak arti kata subservient? Ada yang belajar psikologi di sini? Ada sempat saya baca bahwa laki-laki masuk ke dalam dua kategori. Subservient atau sifat yang submissive atau extreme compliant. Dan biasanya express dengan tidak punya tanggung jawab gitu ya. Kayak irresponsible. Don't want to work. Saya ada relatif di Indonesia yang udah lumayan berumur, tapi saya boleh bilang lumayan irresponsible. Umurnya udah 40 sampai 50-an, kalau nggak salah lebih dari itu, tapi nggak mau kerja karena istrinya mempunyai pekerjaan yang lumayan bagus dan sehingga suaminya pikir gue jaga anak aja, jadinya gue di rumah aja dan setiap kali nge-apply kerja nggak pernah serius dan sehingga akhirnya pada umur yang sudah uzur boleh dibilang sampai sekarang masih belum kerja juga. Teman-teman tentang subservient. Lalu ada satu ekstrim. Lalu ekstrim yang lain adalah laki-laki mempunyai kategori untuk superiority, yaitu express di dalam dengan toughness atau external success gitu ya, orang dengan kekayaan, dengan status dan sehingga laki-laki punya sifat dalam superiority. Dan jadi kalau kita lihat dari suku Israel tadi mungkin masuk di dalam dua kategori tadi. Tapi puji Tuhan bukan semua, tapi ada juga suku Zebulon yang bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Bukan cuma hanya datang ikutan berperang, tapi dia mau berani mempertaruhkan nyawanya. Juga demikian dengan suku Neftali. Nangkap teman-teman so far? Saya mau tutup yang terakhir dari ada satu cerita tentang ada pernah dengar Promise Keepers di sini? Promise Keepers. Tahun 1990 ada seorang yang bernama Billy McCartney.
dia sekarang udah retired. Dia dulu adalah retired dia football coach dari University Colorado yang founded yang namanya Promise Keepers. Dan 13 tahun kemudian Billy resign atau dia karena ada istrinya sakit tahun 2003. Dan sekarang saat ini Promise Keepers lucunya ada di satu negara dulu tahun 1990-an pernah sempat untuk mengumpulkan sekitar 1 juta laki-laki untuk berkumpul bersama dan declare promise ini. Dan saya sempat membaca declaration dia punya, ada 7 promise, ada 7 janji, dan begitu saya baca gitu ya, saya melihat bahwa kalau seandainya every man ya, saya bilang setiap laki-laki, entah kamu married atau belum married, atau kamu young man, ngelakuin 7 promises ini, saya yakin Anda mempunyai keluarga yang healthy, mempunyai masa depan yang secure, mempunyai keamanan dalam hidup Anda. Lalu ada 7 promises, yang nomor 1 sebenarnya saya oper yang ke paling bawah. Yang paling pertama, a promise keeper is committed to pursue vital relationship with a few other men, understanding that he needs brothers. Oke? Nangkep teman-teman? Bahwa kita secara praktikalnya adalah kita find the right person dan share tentang the good and the bad story about you, one person, dan kita ceritakan apa yang kita lagi commit untuk lakukan, dan ask him untuk help you, untuk membantu kamu, untuk helps you grow. Oke? Dan yang kedua, a promise keeper is committed to practice spiritual, moral, ethical, and sexual purity. Oke? Dan untuk dalam hal ini, istri saya yang banyak bantu dalam hal ini. Untuk ingatkan bahwa, ingat untuk you live what you preach. You live with what you preach. Lalu yang ketiga, a promise keeper is committed to build strong marriages and families through love, protection, and biblical values. Nah, teman-teman, ini dulu saya di Auckland dulu pernah ada satu rally yang, jadi mereka bukan gereja, mereka cuman para laki-laki dari berbagai macam gereja, dari berbagai macam denomination dalam Christianity atau even Catholic, berkumpul bersama dan membuat oath atau gimana namanya, sumpah, ya benar, membuat sumpah bersama-sama. Dan a promise keeper is committed to build strong marriages and families through love, protection, and biblical values. Karena if you don't have a great marriages, saya yakin semua di sini ada keluarga-keluarga yang aman. Mari kita bangun, karena untuk mempunyai strong marriages, yang pasti perlu kerja, perlu usaha. Kita perlu kerja, kita perlu usaha. Benar? Effort yang besar untuk build a great marriages dan family. Dan yang keempat, a promise keeper is committed to support the mission of his church by honoring and praying his voice faster by actively giving his time and resources. Oke? Ini bukan saya nulis, cuman kedengarannya enak juga ya. Setiap orang di sini pastoral team ada stresnya, ada under pressure, dan tentunya kita perlu you pray for us gitu ya. You pray for every one of us. Yang kelima, a promise keeper committed to reach beyond any racial and denominational barriers. Di sini relevan banget, nggak peduli Anda entah Katolik, entah Christian, entah Reform, entah apapun, nggak menjadi tembok
antara untuk kita demonstrate the power of biblical study. Yang keenam, a promise keeper is committed to influence his world. Being obedient to the great commandment, tentang apa? Love your God with all your heart or your mind or your soul. Dan the Great Commission, influence his world. The world artinya adalah siapa? Orang-orang di sekitar kita. Di tempat kerja, di university, di extended family kita. Dan 6 promises tadi tidak mungkin tanpa ada the first promise atau the first oath atau sumpah yang paling pertama, yaitu apa? A promise keeper is committed to honor Jesus Christ through worship, prayer, and obedience to God's words through the power of the Holy Spirit. Oke, nangkep teman-teman? Kita harus ingat bahwa seluruh isi neraka, all the enemies are committed untuk kita dishonor Jesus Christ. Benar? Mari kita ingat sama-sama bahwa seluruh kita committed untuk honor Jesus Christ. Mari kita tundukkan kepala, kita mau selesai. Kita mau undang teman-teman praise and worship. Akhir kata adalah, mari kita menyadari bahwa mari kita sama-sama menyadari bahwa we are the men of honor. Jangan kita advocate atau mewakili tanggung jawab kita kepada orang lain. Setiap dari kita mempunyai tanggung jawab masing-masing, mempunyai tugas masing-masing, mempunyai panggilan masing-masing, dan as a man of honor, kita tidak menyerahkan atau mewakili tanggung jawab ini kita pada orang lain. Sama seperti Barak dan Deborah. Bagaimana pentingnya seorang warrior diberi tanggung jawab, tapi tidak berani melakukannya. Dan saya percaya laki-laki di FGF Christchurch adalah pahlawan-pahlawan yang berani mengambil tanggung jawab. Praise the Lord. Mari saudara-saudara, saya mau challenge Anda semua. Marilah kita menjadi seorang bapa, seorang leader, mau change the world, mau merubah dunia. Bukan justru dunia malah merubahkan kita. Mari kita meminta Roh Kudus, apa yang Roh Kudus katakan kepadamu pada hari ini? Listen to God. Mari kita mendengar pada Tuhan, bukan dengar pada saya. Minta Roh Kudus untuk memperlihatkan area-area atau bagian-bagian mana yang harus kita komit untuk rubah, komit untuk grow, dan komit untuk get better. Seringkali mungkin kita masih jatuh, masih melakukan hal yang salah yang sama. Again and again. The key adalah repent, bertobat, dan recommit to it. Repent and recommit. Mari kita percaya bahwa saat ini kita bisa turn around and come back, kembali pulang ke rumah, dan tangan Bapa tetap terbuka untuk menerimamu. Don't stop growing. Jangan pernah stop bertumbuh. Don't stop committing. Bapa di surga,
Aku berdoa ya Tuhan untuk menolong setiap laki-laki, menolong setiap anak-anak muda, young men, untuk bantu reach kami ya Bapak, untuk reach our full potential, dan melakukan apa yang Kau tetapkan buat kami, dan melakukan dengan baik dan benar. Mari kita bangkit berdiri. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapa, Engkau teramat baik bagi kami. Engkau memberikan jalan keluar dari struggle kami. Engkau memberikan solusi dari kekhawatiran kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk selalu membantu kehidupan kami.